Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa kembali membahas seputar guru. Nah, kali ini saya ingin membahas kembali, mungkin ini video kedua, tentang Undang-Undang ASN yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi bertanggal 31 Oktober tahun 2023. Nah, kita cari saja dari awal. Aduh, sorry Bapak Ibu, mati lampu ini. Oke, lanjut, kita cari saja Undang-Undang ASN 2023. Kita cari, kalau tidak salah itu banyak sekali yang memposting. Nah, ini CNN Indonesia. Nah, ini BPK, peraturan bpk.go.id. Coba saja kita klik di sini, website peraturan. Saya yakin Bapak Ibu juga akan mencari sendiri dari sumber yang menurut Bapak Ibu valid. Mohon maaf, ini pakai paket sendiri, lagi mati lampu, jadi wifi nggak hidup, jadi agak lelet ini. Pakai tethering. Kita coba lagi nih. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini kita cari filenya untuk download. Nah, ternyata di atas. Nah, ini kalau tidak salah nih. Nah, ini kita download. Kita baca sama-sama, sedang mendownload. Ini yang sudah ditandatangani atau draft yang sudah berbeda memang. Tapi ini berkaitan dengan honorer atau non-ASN yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Intinya ke sana. Video yang pertama itu memang draft yang sudah puluhan tahun dibahas. Nah, tapi intinya nanti akan ke sana juga. Oke, sudah terbuka. Nah, ini dia Undang-Undang ASN nomor 20. Ini Bapak Ibu. Nah, loading, mohon maaf. Memang harus saya download dulu ini. Saya coba cari dulu di download. Nah, ini sudah ada. Saya buka dari sini. Biasanya lebih cepat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini Undang-Undang ASN yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, ini dia nomor 20 tahun 2023. Bapak Ibu bisa download salinan, berarti sudah sah dia sebagai dokumen negara. Ini dia tentang ASN. Nah, oke, kita fokus saja kepada poin yang membahas tentang honorer. Oke, kita langsung saja. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membaca. Yang belum, silahkan dicek. Kita cari fokus pembahasan yang sudah. Mana nih? Belum. Sekali lagi. Bawah. 60. Kita cari. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita cek di sini. Ini masalah ASN masih sorry. Kita cari yang membahas tentang honorer itu. Sabar Bapak Ibu. Agak ke bawah. Enam 67. Apa sudah terlewat nih? Oke, nah ini dia Bapak Ibu serta kawan-kawan pasal 64, pokoknya sekitar segitu.
Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif sebagaimana dimaksud, nanti dia atas keberatan dan banding administratif dan seterusnya. Yang berikutnya, nah ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi pejabat lain instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Pejabat pembina dan pejabat lain mengangkat pegawai non-ASN mengisi jabatan lain akan dikenakan sanksi. Nah ini dia penutup. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan. Nah, penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, intinya di sini pegawai non-ASN diselesaikan selambat-lambatnya Desember tahun 2024, berarti tahun depan. Berarti 1 tahun lagi kurang lebih untuk penyelesaiannya, karena kan sekarang sudah November. Nah, itu sudah mulai mengatur administrasinya. Nah, intinya di sana Bapak Ibu. Nah, tentu detailnya di undang-undang ini kan tidak ada, dia bersifat umum. Maka nanti ada namanya PP turunan namanya. Jadi peraturan pemerintah turunannya yang menyebutkan syarat, terus lagi bentuk seleksi dan seterusnya. Intinya detailnya. Itu yang ditunggu. Nah, undang-undang ini sifatnya hanya umum saja. Nah, yang jelas nanti dia tidak boleh melanggar. Nah, yang dimaksud penyelesaian itu sudah jelas Bapak Ibu. Honor-honor atau honorer yang memenuhi syarat nantinya, apakah dia berkala, nah ini akan diselesaikan. Misalnya kalau sekarang itu untuk mengikuti tes misalnya minimal honor itu 3 tahun. Nah, tentu jelas mengikuti seperti aturan-aturan yang pernah terjadi di zaman Presiden SBY, yaitu minimal honor itu 5 tahun sudah diangkat. Nah, makin tinggi honornya itu atau makin lama TMT-nya tentu diutamakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu PP turunannya. Tentu tidak cepat atau tidak mudah. Paling cepat mungkin bisa saja di awal tahun depan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah ditandatangani. Kita lihat di sini. Dokumen ini sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Nah, ini dia. Jadi ini memang sudah menjadi dokumen negara resmi. Nah, ini salinannya. Ini sudah ditandatangani. Yang video yang saya bahas itu memang draft lama. Khusus membahas honorer itu. Nah, tapi kurang lebih intinya adalah sama. Bisa saja itu nanti masuk ke dalam PP turunannya. Misalnya honorer minimal TMT 2014 atau 2015 dan seterusnya. Makin lama makin diutamakan atau menjadi prioritas utama untuk diangkat. Ya. Soal seleksi ya bisa saja secara administratif saja dan hal-hal lain. Misalnya yang sudah lama mengabdi dan memiliki sertifikat pendidik tentu menjadi prioritas. Karena ada Bapak Ibu yang sudah umur 50 lebih itu memiliki sertifikat pendidik belum ASN. Nah, Bapak Ibu saya yakin teman-temannya pasti banyak. Kalau di tempat saya banyak, bahkan ada yang tinggal 3 tahun lagi pensiun. Nah, itu bayangkan itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini memang perlu menjadi prioritas. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.